Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Pertemuan kita kali ini kita membahas tentang melanjutkan materi yang kemarin ya. Materi kemarin sudah tentang pengertian pasar dan aktivitas perekonomian. Sekarang kita materinya adalah tentang bentuk-bentuk pasar ya. Nah, sebelumnya kita mulai dulu. Silakan pimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita absen dulu satu persatu. Alvin Hadir. oke, Rafi ya. Alisa, Rafi, Anissa. Sakit ya, tidak hadir. Dan tolong dijaga ya kesehatannya biar kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Materi kita kali ini tentang tentang tadi disebutkan di awal, materi ekonomi tentang bentuk-bentuk pasar ya. Kemarin kita sudah belajar apa itu tentang pasar ya. Kemarin itu tentang pasar. Kemarin pasar itu adalah tempat bertemunya penjual, terus kemudian pembeli, kemudian menentukan harga, menentukan jumlah, kemudian terjadi akad atau kesepakatan, gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan pasar ya. Nah itu ya, ini pasar. Jadi kalau salah satu dari ini tidak ada, mungkin ini tidak bisa disebut dengan pasar. Ya, oke. Materi kali ini tentang melanjutkan yang pasar. Kita kan sekarang mau tahu apa struktur pasar itu. Ya, kita mau tahu apa bentuk-bentuk pasar itu. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menganalisis, untuk mengevaluasi dan menganalisis bentuk-bentuk pasar yang ada di Indonesia. Ya, kemudian juga agar siswa bisa mampu menganalisis dan mengevaluasi, mempresentasikan hasil diskusi pasar dengan bertanggung jawab, mandiri dan teliti atau mencermati ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Tujuan pembelajaran ini sama dengan minggu yang lalu. Kita akan mencoba memakai model pembelajaran Discovery begini. Riding misalkan, touring kemana lah gitu ya, pengandaran kemana. Silakan menceritakan pengalamannya ketika membeli bensin misalkan ya, membeli isi bensin di Pertamina. Terus yang kedua misalkan perempuan, contoh misalkan perempuan yang suka ingin kelihatan cantik, yang bingung ini skincare, yang mau bagaimana, silakan misalkan mau perawatan wajah misalkan ya, silakan berikan pengalamannya. Kemudian juga yang pasar tradisional misalkan yang kemarin ke pasar, silakan barangkali mau melanjutkan pengalamannya silakan. Oke, siapa dulu? Mau siapa dulu? Oke, Nopi dulu, silakan Nopi. Silakan. Pengalaman Nopi saja. Oke.
pengalaman saya berbelanja di pasar tradisional. Ya. Pagi-pagi beli sayuran di bagian yang depan. Kalau di bagian yang dalam sayurannya udah nggak fresh gitu Pak. Ya, oke. Tapi Ya. kalau yang di bagian luar emang lingkungannya dekat jalan, tapi sayurannya tetap fresh, harganya juga lebih murah. Oke. Jadi di pasar itu yang jualan pasar itu banyak, yang jualan sayuran itu banyak ya, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di tengah gitu ya, macam-macam kualitasnya gitu ya. Oke, siap. Terima kasih. Terus yang lain, yang pengalaman yang lain sok yang saya sebutin tadi apa? Oh, Reza, sok silakan Reza. Reza lagi ya, sok silakan Reza. Ini pengalaman Reza tentang apa? Skincare. Oke, tentang skincare, sok ya, silakan. Jadi pengalaman aku terkait skincare, kan kulit aku gampang jerawatan. Ya, Jadi kadang suka pakai krim. Waktu itu kan aku ke Indomaret, tapi di Indomaret tuh banyak produk-produk sama krim-krimnya kan banyak macam-macam, ada Yeah. buat jerawat, kulit berminyak, sama noda hitam kayak gitu. ya, Jadi kalau misalkan aku mau beli yang buat jerawat, aku biasanya beli yang wadah karena kan wadah itu katanya halal, terus non alkohol juga. oke. Jadi untuk kulit tertentu, produknya tertentu juga, gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau yang ini perempuan semua ya. Ini kalau yang apa? Yang suka kuling lah, yang suka leading, main motoran, sok saha. Cung, siapa? Oh ya, silakan. Orang yang depan. Ini tentang ngisi bensin. Pengalaman mengisi bensin. Silakan. Saya ngisi bensin di macet, banyak yang ngantri. Terus kadang kalau siang kan panas, jadi suka gerak nunggu antrian. Kalau mau ke pertama mahal. Ya, Ya udah wes saya teh stay di Pertamina. ya. Nah, kan di pom bensin Pertamina yang gede kan harganya 10.000. Ya. Nah, tapi waktu saya nyobain ke pom ini harganya 12.000, Oke. lebih mahal, Mahal ya. tapi lebih cepat dilayani. Iya. Oke. Jadi sebetulnya tidak ada lagi yang jualan selain Pertamina ya. Ya. Tapi kalau yang mini Pertamina itu harganya lebih mahal. Mahal. Ya, oke. Mau membacakan? Siapa? Di rumah. Silakan dibuka halaman 68. Yang lain menyimak ya, yang lain menyimak. Bentuk pasar. Menurut pengertian umum, pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang atau jasa. Pada dasarnya, pasar dapat digolongkan menurut unsur yang terdapat dalam pasar. Barang yang diperjualbelikan, waktu terjadinya, luas wilayah, dan strukturnya. Pada pembelajaran kali ini akan dibahas pasar menurut strukturnya, bahwa pasar berdasarkan struktur pasar. Kalau ciri seperti ini, kamu bisa menyebutnya dengan pasar oligopoli. Berbeda dari pasar monopoli tadi, pasar oligopoli ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Namun, jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Kamu lihat berbagai macam player itu. Sejenis kan? Tapi ternyata pasar itu satu sama lainnya berbeda merek ya. Nah, ini bisa kamu sebut dengan pasar monopolitis, di mana beberapa produsen. Lanjut untuk pengolahan data selanjutnya, kita lihat video yang kedua. Ya. Apa namanya, pengolahan data ya. Jadi kita sekarang sudah
ada gambaran lebih jelas ternyata tentang bentuk-bentuk pasar. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, siapa? Oji, silakan. Mau bertanya, kalau misalkan ada satu perusahaan yang mengeluarkan banyak produk kayak Indofood, kan ada saus, kecap, mie, sama sirup, Ya. itu termasuk pasar apa? Oke. Jadi tadi ya udah dijelaskan tadi melalui video, kemudian juga tadi pemaparan oleh Irma. Jadi berbagai macam produk yang dikeluarkan oleh kita untuk mencoba mengolah data dari yang kalian sudah lihat tadi. Saya belum maaf, saya belum menjelaskan dulu ya. Ini tadi hasil dari pemaparan Irma, kemudian juga pemaparan dari video. Ternyata tadi disebutnya bahwa pasar adalah ketemunya penjual dan pembeli, ya. Kemudian bentuk-bentuk pasar lanjut kepada bentuk-bentuk pasar, ya. Pasar. Ternyata ada yang disebut dengan pasar persaingan. Apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pasar ini? Kita akan coba bentuk diskusi kelompok. Ya, silakan diskusi kelompok ini saja. 1, 2, 3. Ada 3 kelompok. Silakan. Silakan. Diskusinya silakan. Dibahas adalah 1, persaingan sempurna. 2, monopolistik. Ya, karena ini oligopolis. Silakan. Dengan kelompok silakan. Suaranya nggak apa-apa lah, terdengar juga. Berapa? Oke, silakan. Tadi sudah lihat bentuk-bentuk pasar sudah, kemudian ciri contoh ya. Silakan. Sekarang dibahas di kelompok masing-masing sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Silakan. Yang ini kelompok 1 tentang apa ya? Kelompok 1 ya, tentang persaingan. Pasar persaingan sering kita jalan-jalan ke atas, nah itu ujung berung, sempurna. Iya. Oh, yang ini tentang pasar monopolistik. Ya, pasar monopolistik. Oke, silakan. Ya, sama itu juga monopolistik. Ya. Kembali memahami keadaan pasar secara sempurna. Sebagian dampak dan dengan ciri-ciri tersebut, maka seorang produsen tidak dapat mengubah harga pasar yang kelemahan pasar sempurna. Tentang materi bentuk-bentuk pasar ini, kita akan coba mengisi KPD ya. Ini silakan langsung diisi di kertasnya. Langsung buletin aja. Usahakan tidak melihat catatannya, usahakan tidak melihat ya disebut ya. Oke ya, terima kasih. Ternyata anak-anakku sekalian sudah paham mengenai materi tentang bentuk-bentuk pasar. Kita lanjut kepada tahapan berikutnya, yaitu tentang kesimpulan. Ya, tentang kesimpulan. Silakan bagi yang mau memberikan kesimpulan materi kali ini. Siapa? Rahma, silakan Rahma.
Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu yang disebut dengan pasar persaingan sempurna. Jadi demikian anak-anakku, bahwa kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu tentang bentuk-bentuk pasar. Kemarin kita sudah tahu ya bahwa pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli. Ternyata bertemunya penjual pembeli di pasar ini ada beberapa bentuk-bentuknya ya secara struktur, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna disebut juga ataupun terdiri juga dari monopoli, kemudian oligopoli, kemudian monopolistik. Ya, monopoli kita. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ternyata tujuan pembelajaran yang tadi disebutkan di awal, kita menganalisis, mengevaluasi bentuk-bentuk pasar, kemudian juga bisa mempresentasikan, mengevaluasi diskusi kelompok, juga kita sudah tercapai ya. Kali ini saya akan mencoba meredaksikan pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.